Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama sih dari indeksnya altcoin ada penurunan 1 poin ya, yang kemarin itu di area 57, kali ini di area 56. Untuk market cap sih masih sama, stay di area 39. Secara overall altcoin ini masih naik turun lah, Bitcoin pun masih naik turun ya, 118, 19, 20 kayak gitu, masih naik turun di area tersebut. Nah, kalau kita lihat juga dari sektor kinerjanya Memcoin dulu ya, di mana di sini kalau kita cek bareng-bareng dari Memcoin sih market cap volume ini naik kenceng. Volumenya ini 86%, terus market cap sekitar 6%-an ini dari sektor Memcoin. Dan kalau secara overallnya Dogecoin ini naiknya kenceng banget ya. 8%, Shiba Inu 3%, PP 2%, Bong 6%, Pengu ini ngeri ya 23%. Jadi secara overall nih dari sektornya Memcoin, mantap jiwa ya. Jadi rata-rata pada naik semua ya. Yang kemarin sempat kita bahas juga WIF itu kan under $1 waktu itu di kisaran 0,8 kalau nggak salah. Itu sempat kita sepil, sempat kita senggol juga. Kalau mau masuk ini momen yang bagus, dan target $1 itu bukan target yang mustahil. Dan ternyata WIF udah sampai di area 1,2 dolaran ya. Nah, kalau kalian memang udah profit ya dari beberapa altcoin, silakan kalian bisa TP tipis-tipis gitu teman-teman ya. Oke. Dan kali ini kita ada kabar yang cukup nyenengin nih buat kalian holder PP dan Bong. Nah, ini khususnya buat holder PP sama Bong ya. Ada sedikit informasi yang mantap jiwa. Kita langsung gas. Nah, jadi di sini ya Binance itu memvalidasi PP Bonds. Apa selanjutnya bagi pemegang? Maksudnya gimana? Nah, kita langsung bahas di sini ya. Dalam tonggak penting baru, PP dan Bong kini menjadi aset kripto yang sah ya. Di Binance, bursa mata uang kripto terbesar ini telah menghapus kategori seed tag dari PP dan Bong, meningkatkan token tersebut ke kategori yang lebih aman gitu ya. Jadi kalau kita mau beli ya, karena hashtag daripada si Binance itu udah dihapus, dan 100% ini ya bisa dikatakan Bong sama PP menurut Binance ya itu meme coin yang cukup aman gitu. Nah, di sini Binance itu memberikan lampu hijau untuk PP dan Bong. Jadi Binance kini telah melegitimasi aliran token kripto baru. Token ini sebelumnya itu diperdagangkan dengan label seed tag yang menandakan penyimpanan token tahap awal dan faktor volatilitasnya yang tinggi. Namun dalam pengumuman penting baru-baru ini, Binance kini telah menghapus label seed tag dari 7 token mata uang kripto yang berbeda, termasuk ada Pengu, Allegiant, ETH ya, terus ada Bong dan PP brother ya. Di sini Binance akan menghapus tax set untuk Bong, Icon, ETF, Pengu dan PP pada tanggal 21. Nah, jadi udah dihapus kemarin ya. Udah dihapus. Terus di sini kalau kita lihat tag benih secara umum definisikan sebagai parameter kategori ya, kategorisasi yang menilai faktor volatilitas koin yang terdaftar di bursa. Jadi token dengan seed tag mewakili proyek baru dan inovatif yang mungkin menunjukkan volatilitas dan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan token terdaftar lainnya. Penghapusan label seed dari PP dan Bong merupakan tanda meningkatnya kepercayaan dan keyakinan para investor terhadap aset-aset yang tercantum di atas. Nah, di mana saat yang sama itu Binance mempertimbangkan komitmen proyek serta aktivitas pengembangan sebelum penghapusan label seed untuk memastikan apa keamanan bagi para investor. Lonjakan altcoin kembali, akankah token mencapai harga tertinggi sempurna baru pada akhir Juli gitu ya. Jadi berharap ya Bong, PP gitu kan itu bisa membuat all time high-nya atau membuat ATH baru sebelum bulan Juli itu berakhir ya, entah nanti di akhir Juli atau di tanggal 28, 25 dan seterusnya. Yang penting jangan sampai bulan Juli berakhir gitu kan. Nah, indikasi koin itu menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang signifikan dengan indeks mencapai di area 53
mencapai 53 ya, level terkuatnya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, penghapusan sitrek ya di saat yang tepat ini menunjukkan momentum bullish yang sehat yang mungkin akan dialami keduanya di masa yang akan datang. Nah, kita berbicara tentang PP Coin adalah salah satu meme coin berbasis kata dari basisnya Ethereum. Sedangkan Bong itu adalah token meme berbasis anjing yang notabene cukup sempurna di jaringan Solana ya. Jadi di sini si Bong ini juga memiliki prospek mekanisme deflasinya juga. Jadi cukup prospek lah untuk kedepannya, semoga saja Bong bisa kill 1-0. Sedangkan PP itu diprediksikan oleh Crypto Elite itu bisa mencapai 40 kali lipat. Kalaupun 40 kali lipat berarti PP akan berada di area 0,30 di belakang koma dengan kepala 3 something ya. Dan kita juga nggak muluk-muluk PP harus kill 1-0 saat ini. Dia cukup ke kepala 8 ataupun ke kepala 7 something itu udah auto full senyum semua holder PP karena harganya udah sentuh di Rp1. Nah, jadi di sini kalau kita lihat menurut Cheng Li, PP mungkin melonjak hingga mencapai di area 17 jika momentum pasar mendukung token tersebut ya. Para pakar kripto telah menganalisis harga tahunan 2024 hingga mereka siap memberikan perkiraan rata-rata perdagangan untuk Juli 2025 yaitu PP bisa sampai di kepala 11.7. Harga PP terendah dan tertinggi kemungkinan adalah di area 958 dan di area 138. Bahkan PP udah menyentuh di 14 ya kalau nggak salah. Nah, Cheng Li kemudian menambahkan bagian Bong. Nah, mungkin berakhir di perdagangan pada area 27. Bahkan si Bong ini udah lebih gitu kan. Nah, para pakar kripto telah menganalisis harga pada tahun 2024 sehingga mereka siap memberikan perkiraannya ya. Dan untuk tahun 2025 ini semoga saja ya Bong PP itu bisa membuat all time high barunya. Oke. Tapi ya kalian disclaimer bro. Ini meme coin ya, ini sektor meme coin itu volatilitasnya sangat tinggi, makanya saya itu nggak bosen-bosen dan nggak jenuh-jenuh juga ngingatin kalian semua. Semisal kalian memang udah cuan, udah ada profitnya, jangan lupa untuk taking profit, jangan terlalu tamak. Karena gini pengalaman saya, ini pengalaman pribadi dan 100% real ya. Saya itu dulu udah sempet lumayan dapat banyak bro ya. Kalau untuk saat ini yo dibeli untuk PCE 3 biji dapat waktu itu ya. Cuannya waktu itu cuman bro karena saya terlalu tamak akhirnya apa? Satu PCE pun nggak dapet. Ya itu tadi udah dikasih profit tapi kita nggak taking profit akhirnya apa? Turun lagi. Makanya di sini ya teman-teman itu jangan sampai kejadian hal yang sama dengan saya gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.